Dang Ike adalah salah satu jenderal polisi itu pada beliau waktu jadi Kapolda Lampung. Nah, wah ini benda-benda pusaka. Dulu Apa ini? namanya? Baju ini perangnya. Baju perang ini? Ini dari biji salak ini. Oh. Di apa? Punya dari Toraja. Oh dari Toraja. Ini tombaknya ya. Iya. Nah kita sekarang, wah ini ada ini. Ada ini masih bisa hidup ini. Masih saya hidup. Masih. Gramafon, ini namanya gramafon gitu. Kita putar ya. Wah iya. Gramafon. Luar biasa. Iya. Ya, mantap. Ini Al-Quran. Hah? Ini Al-Quran ya? Iya. Ini dari tahun berapa nih? Ini awalnya sih saya lupa buatannya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Iya. Al-Quran besar. Tulisan tangan asli. Tulisan tangan asli. Tulisan tangan asli. Masya Allah. Mantap. Kita masih keliling-keliling lagi guys. Chris. Nah, Bang. Apa kabar? Baik, Ki. Gimana? Ya, Apa yang kita bisa bantu nih? ya sesuai dengan obrolan kita semalam. Gimana menurut Abang? Yang kalau itu unsurnya masuk nggak sih? Oh ya, yang tadi malam ya. Ya. Oke, gue sih sebetulnya baru lihat beberapa menit ya, dan tadi juga baru ulang-ulang beberapa kali. Memang itu satu perbuatan yang menurut gue ya itu memenuhi unsur lah. Karena itu seperti kita lihat di pasal 27 ya, ayat 3, dan kalau kita merujuk ke 310 ayat 1 itu memang sudah masuk. Iya, jadi menyerang kehormatan gitu loh. jadi Lalu ini merasa terserang nggak tuh? ya gue diserang netizen akhirnya. Walaupun gue nggak dendam ya. Gue nggak mau balas dia dengan maksudnya yang ngata-ngatain dia juga gitu kan dengan cara-cara yang dia begini enggak, walaupun dia parah ngatainnya gitu kan, itu sudah cenderung fitnah gue. Walaupun dia mau menyamarkan gitu maksud gue. Apa nih Bang langkah yang gue harus lakuin? Ya kan, yang nama lu kan Kiki ya, yang disebut Kiki. Kalau The Potters itu kan grup ya, tapi dia juga sebut ya, apa namanya, Esputer. Esputer, ya itu mirip-mirip lah. Tapi dampaknya ke lu luar biasa kan. Netizen tuh nyerang lu ya. Iya, itu udah gue kirim semua buktinya di Abang yang di sini. Oke, ya gue lihat lah memang. Buktinya udah Abang kesini, udah bukti-bukti screenshot semua sudah ada gitu. Yang gue sih apapun masalahnya, maksudnya ya gue kan tadinya awalnya menegur dia gitu kan. Karena gue sebenarnya gue nggak kenal sama orang ini, gitu loh. Cuman lewat via Instagram aja gitu kan. Terus tiba-tiba mungkin dia tersinggung karena dibilangnya gue turut campur, terus akhirnya nyerang pribadi, malah cenderung fitnah. Ya. Fitnahnya gini, itu menggiring opini Bang. Ya jelas lah, lu dibilang begini, ya kan? Kemudian orang bahwa misalkan, oh si Kiki ternyata begini, itu kan luar biasa, ya kan? Dampaknya terhadap lo, ya kan? Nah menurut gua ini hak lo sebagai pribadi, sebagai warga negara yang mempunyai hak hukum, ya kan? Untuk melakukan tentunya menegur dia atau melaporkan dia. Ya, tadi kan Abang bilang kita harus melakukan tindakan. Apapun tindakannya sekarang saya kuasakan ke Abang Ya. dan teman-teman yang 9 orang lagi pengacara semua yang sudah Abang hubungi gitu kan.
untuk penegakan hukumnya atau pendidikan hukumnya, tentang apa-apa yang saya perlukan saya kuasakan ke abang Siap. dan teman-teman gitu kan. Saya pengen ini aja bang, jangan sembarangan lah fitnah orang. Ya. Jangan- Ya nanti kan kita kita ke apa namanya, misalnya kita ke Polda, kita diskusikan, misalkan konsul dulu apakah menurut unsur. Tapi menurut gua dan beberapa teman yang sudah kita hubungi sepakat dan memang ada jelas, ya kan, dia menyebut, dia menyerang kehormatan kita. Dampaknya ada, walaupun Dampaknya itu ada. disamarkan sama dia. Ada juga yang dia tulis misalkan dengan semacam leaflet di belakang. Itu bisa aja dia ke apa namanya, ke ayat Pakai 2-nya. stiker gitu, Ke ayat 2-nya. Ayat 2 itu menista. menista. Bisa. Walaupun itu nggak sebut nama lengkap gua. Loh ya Kiki. Nah, Kiki Artis yang mana gitu. Artis yang mana? Nanti kita tanya, yang lu maksud siapa? Toh yang selama ini berkaitan dengan lo misalkan ya dia. Terus netizen nyerangnya gua ada Nah, dampaknya. iya ada dampaknya, nggak apa-apa. Artinya gitu. Apapun itu, mari silahkan gunakan hak lu sebagai warga negara yang mempunyai hak hukum. Itu aja. Oke, abang, apapun kedepannya saya bukan mau ribut-ribut. Saya pengen ini hukum ditegakkan biar tidak ada lagi orang yang sembarangan, yang mengaku-ngaku hebat gitu kan. Tidak ada yang bisa serta-merta mengejek orang, menghina orang Ya. dengan cara-cara, apalagi fitnah. Kalau saya diejek, misalnya, oh si Kiki, alah vokalis apaan, nggak masalah bang buat saya. Itu sudah biasa. Tapi kalau sudah fitnah, apalagi penyuka sesama jenis, katanya, Itu luar biasa. Artinya gini, siapapun lo, siapapun dia, tidak boleh menyerang satu sama lain. Apalagi menjelek-jelekan, apalagi menyerang pribadi dan kehormatan. Sebab itu ada undang-undang. Tuh, seperti itu menurut saya. ya makanya saya bilang ini kan orang ini kan, Iyalah. ya oke kita tahu lah track record dia lah gitu Silakan kan. lo mau bikin LP, mau kuasain kantor kita welcome. Kita welcome, teman-teman sudah kita hubungi. Ya udahlah, seperti biasa. Pokoknya saya kuasakan ke abang. Abis ini kita sambil nunggu rekan yang lain, teman-teman yang lain, lawyer yang lain, Mau kita. kopi belum? Hah? Hah? Kopi dulu lah. Thank you bang. Thank you bang. Oke nanti kita. Wan, kopi Wan. Begini, dalam laporan lo kemarin sudah benar. Lo datang ke Polda, melaporkan beliau itu dalam langkah yang pas dan tepat. Itu Baik. langkah, itu hak konstitusi lo sebagai warga negara. Langkah konstitusi lo sebagai warga negara. Jadi daripada lo datang barbar, Lu gua mendingan pukulin lo- ya. Lo pukulin. mendingan lo- Pidana lagi jadinya. Pidana lagi. Jadi gini, gua udah dalam konstruksi Hukum. hukum ya begini. Si ini kan begini. Siapa GV, namanya? GV. GV. GV ini, ya kan? GV ini melakukan suatu tindakan yang dia ucapkan lewat media sosial, Medsos. ya, Oh. IG. Nah, sebetulnya konstitusi hukum dari dulu seperti ini. Pasal 27 ayat 3 bahwa melakukan perbuatan, mendistribusikan, mentransmisikan secara melawan hukum yang objeknya adalah informasi elektronik. Informasi elektronik itu dokumen elektronik. Dia ngomong di elektronik ini, di IG ini. Dia ngomong, kemudian di dalam 310-nya dia mengatakan dengan sengaja, dia itu sengaja, dengan sadar, dia menyerang kehormatan lo, kemudian dia menuduh lo sesuatu, ya kan? Fitnah. Nah, tujuannya agar diketahui nih, agar diketahui oleh umum. Nah, cara mengetahuinya adalah ini IG. Nah, berarti kalau IG ini adalah elektronik, transmisi elektronik. Nah, jadi menurut gua pasal 27 ayat 3 yang dioleskan dalam 310 KUHP, menurut saya KUHP menurut tepat. Nah,
dengan asumsi bahwa kita tetap menunjung asas praduga dan tidak bersalah, dan kita tetap tidak mendahului ya, benar. kepolisian. Itu benar, makanya kita bikin laporan ya kan kemarin kan, dan kita sudah upaya kita kan upaya yang nggak barbar gitu kan, karena bisa aja orang tuh kesel dan orang tuh main hakim sendiri, tapi kan di negara hukum tidak boleh begitu. Kita harus bikin laporan, bikin LP. Nah biar ini Bang, biar jelaskan, kan gue kan nggak pernah kenal sama dia. Kalau paling dari DM gitu kan, dulu pernah ada nyangkut DM-nya gitu kan. Nih gue nggak kenal sama nih orang nih. Kan gini. Gue nggak kenal sama nih orang. Apakah bisa gitu? Bisa gini. Kita harus lihat proses. Gue kan sudah lihat videonya ya. Gue lihat videonya. Oh ada penyebab, ada proses. Pemicunya, Pemicu. ya. Penyebabnya kenapa dia begitu, ya kan? Lu kan di situ ada komunikasi, walaupun lu nggak kenal tadi, ada komunikasi bahwa A, B, C, D. Ya. Sehingga dia muncul dia kesal mungkin. Ya kan? Dia ngomong, gua kesel sama dia. Kan dia bilang akan membongkar A, B, C, D segala macam. Nah kemudian dia bikin kata-kata itu. Ada frasa ya berarti ya. Jadi kita lihat nanti frasanya seperti apa. Ada tujuan dia nih. Keinginan dia. Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekan lo. Itu unsurnya ya. Secara melawan hukum. Ya kan, dia distribusikan melalui IG. Jadi ada ketika dia melakukan sesuatu, ya kan, sebelumnya ada proses. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba menghujat lo atau walaupun dia menyamarkan nama gitu. Nah itu kan nanti ada proses, Pak. Jadi prosesnya itu kan ada nanti. Oh ya, ada ininya, ada apa namanya? Jadi netizen bisa nyerang gua, itu terus itu ada kata-katanya yang di medsos itu yang pokoknya yang perasaannya memang tujuannya buat gua. Dan itu kan ada akibat hukumnya. Nah, akibat hukum yang disebabkan oleh perbuatan dia, si siapa namanya? Ya itulah pokoknya lah ya. Si GP si GP ini kemudian membuat lo diserang netizen. Oke. Diserang netizen melalui dipermalukan, difitnah. Ya, difitnah. Jadi menurut gua dengan tidak mendahului penyidikan dan tetap kita dengan praduga tidak bersalah, karena ini hukum ini tetap begitu, tetap harus praduga tidak bersalah. Tetap kita harus punya keyakinan ketika kita melaporkan sesuatu, kita punya keyakinan hukum bahwa ini melanggar ini, ya kan? Itu. Ya saya sih mau ngasih pelajaran aja Bang, biar teman-teman nih semua ini hati-hati dalam bermedia sosial karena menyangkut nama baik seseorang. Ya bolehlah kita kesal, mungkin tersinggung, tapi jangan sampai menggiring opini, memfitnah, ngata-ngatain, apalagi sampai fitnah kan. Betul. Itu saya mau kasih pelajaran. Karena kalau ini dibiarkan bergulir terus, nanti kehidupan saya ini punya kehidupan sosial juga. Kan sesuai dengan tujuan hukum, efek jerak, ya kan? Ya. Efek jerak kepada yang melakukan tindak pidana maupun kepada orang. Kalau dia ngeles-ngeles gimana Bang? Hak dia ngeles, ya kan? Hak dia mau ngeles, bajanya tinggal ngeles, ya kan? Dia punya hak untuk mengeles. Tetapi fakta yang akan berbicara nanti ada ahli dong, nanti ya. Saksi ahli bahasa. Saksi ahli nanti ya. Nanti ada rangkaiannya dari A sampai Z. Masuk nggak terpenuhi nggak unsur itu? A sampai Z. Nah, begitu teman-teman. Prosesnya begitu. A sampai Z dia akan ditanya, kenapa lo begitu? Apa penyebabnya? Karena dia juga udah menambah juga beberapa, ada namanya Kiki, lo sebut segala macam. Udah rangkaian berikutnya kan rangkaian. Bukan serta-merta dia bikin begitu tanpa ngomong sama lo dulu kan. Jadi kita memang udah tepat langkahnya aku ya. Sudah tepat bro. Jadi daripada lu barbar, mendingan lo bikin laporan. Udah. Oke? Udah dibikin laporannya. Mantap. Makasih Pak pengacara. Thank you. Keren ini ilmunya. Thank you. Guys, sekarang Babang lagi sama yang kemarin lagi rame-rame. Penasaran semua, siapa sih Kak? Abdul Malik, siapa sih Kak? Ini orangnya. Dia baru nyampe dari Demak dan Abang lagi sama Abdul Malik dan kuasa hukumnya Bang Alex nih. Alexander Kirkirimbo. Pokoknya
Bang, sudah sampai di mana pelaporan kemarin? Ya, jadi pelaporan kami kemarin sudah sampai dengan pemanggilan terhadap saudari NM. Pemanggilannya pertama itu kemarin tanggal 9 Agustus 2021. Dan Cuman datang nggak? sangat disayangkan. Mas Diki. Kata saya baca statement dari pengacaranya di sana. Mas, makasih Mas ya. Oke. Dan saya dengar kasus ini sudah sampai pelaporan, sudah sampai pemanggilan. Bener kan dipanggil kan, Bang? Benar. Benar. Ya, dipanggil. Surat Pelaporan panggilannya. sudah membenarkan, saya Betul. baca statementnya di Detik ya. Betul. Terus datang, Bang. Kata polisi gitu. Itu yang sangat disayangkan Mas Kiki. Sangat kita sayangkan. Negara kita adalah negara hukum. Alangkah baiknya dan bijaknya bila kita sebagai warga negara yang baik mestinya taat hukum. Jadi kalau ada panggilan serupa dalam arti panggilan kepolisian, mestinya kita sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan kepolisian tersebut, Mas Kiki. Oh iya dong. Kata pengacaranya saya dengar di ini katanya belum ada surat panggilan. Berarti bohong ya? Sangat disayangkan Mas Kiki. Sangat disayangkan. Jadi gitu guys, ini langsung dari sama Mas Malik. Mas Malik ada yang mau disampaikan nggak? Minta keadilan atau apa? Kebenaran? Karena Mas Malik ini diserang secara verbal ya. secara di DM. Betul Mas Kiki. Diancam gitu Betul, ya. betul Mas Kiki. Betul. Gitu ya. Jadi saya juga minta sama pihak kepolisian. Terima kasih Polres Demak. Top, cepat kita dukung Abdul Malik. Ini karena ini delik aduan, cepat dan langsung diproses. Pokoknya kita dukung untuk Abdul Malik. Kita meminta keadilan. Silakan. Minta keadilan. Oke guys, nanti kita update perkembangannya karena Babang diundang sama pengacaranya, Babang datang langsung khusus buat Bang Malik nih ya. Bang Malik sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Ya pokoknya semangat selalu, jangan hiraukan yang macam-macam, pokoknya tetap terus fokus di pekerjaannya. Ya kalau ada diancam-ancam kan sudah ada Pak pengacara, nanti bisa dilapor itu yang ancam-ancam. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.